لنا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد أسبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى ديننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, jamaah Masjid Husnul Khotimah yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan subuh kali ini dengan izin Allah kita diberikan kemampuan, diberikan taufik oleh Allah untuk sholat subuh berjamaah, dan insya Allah mudah-mudahan dengan sholat berjamaah ini serta dilanjutkan dengan kajian ini merupakan upaya kita untuk senantiasa memiliki jiwa membara, membara itu memburu berkah Ramadan, Jadi supaya kita dapat berkah Ramadan, karena Bapak Ibu jamaah sekalian, barang siapa yang disulitkan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, maka kata para ulama sebagian besar mengatakan maka berat dia mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Jadi di Ramadan baik gitu, kemudian di luar bulan Ramadan, padahal Ramadan ini jamaah sekalian begitu banyak berbagai fadilah keutamaan yang Allah janjikan, urusan sholatnya, urusan sedekahnya, urusan zikirnya, urusan amal ibadahnya, dimotivasi terus tilawah Qur'annya, Kenapa? Karena memang ini sebagai bulan tarbiyah, yaitu bulan latihan kita untuk bisa mengelola nafsu kita, untuk bisa mendapatkan meraih ketakwaan. Makanya ini mudah-mudahan semakin semangat kita di penghujung menuju akhir Ramadan ini, yaitu di tanggal 17 Alhamdulillah kita sudah sampai ke tanggal 17, dan mudah-mudahan kita bisa diistiqomahkan untuk bisa senantiasa memiliki jiwa membara, terus semangat. Kenapa? Karena memang salah satu yang membuat kita berat dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini adalah salah satunya karena memang kita kurang punya modal iman, begitu ya. Jadi kalau tidak punya modal iman, Ramadan hanya menjadi beban, jauh dari kenikmatan, apalagi berbuah kebahagiaan. Nu aya mah karundetan karungsingan gitu ya. Berat Ramadan gitu ya. Asa aya gancang geus gitu ya. 10 hari terakhir wah semangat menghadapi akhir Ramadan. Bukan semangat ibadah, ibadah. Kenapa? Karena tadi tidak punya modal iman. Bapak kantos ngupingkannya hadis wasul silati syayatin atau wasufidati syayatin, bahwa setan dibelenggu di bulan Ramadan. Tapi geningan aya wae Ustaz kemaksiatan di bulan Ramadan teh. Kata Imam An-Nawawi itu kurang lebih itu seperti kita mau ngomong kemudian ternyata ada orang-orang ahli ilmu, sehingga seolah-olah mulut kita terkunci gitu. Kayak ngomong gitu ya. Itu kayak begitu. Ramadan itu bukan tidak ada setan sebetulnya, tapi seolah-olah setan teh gitu kan. Rek ngagoda tuh Itulah makna diantara setan dikunci di bulan Ramadan. Kembali kepada modal iman kita. Kalau iman kita memiliki modal yang cukup, keikhlasan, ketawakalan, kemudian ikhtisab, pengharapan kepada Allah,
itu akan sulit menggoda di bulan Ramadan. Tapi jika memang agak berat, ya tidak punya modal iman, maka itu setan sama mudahnya menggoda di luar bulan Ramadan kepada hamba-hamba Allah. Ini jadi kembali kepada modal iman. Dan salah satu yang membuat kita punya modal iman adalah kata Imam Al-Haddad, itu adalah majlisu ilmin, yaitu majlis ilmu. Ya, makanya subhanallah, ya, kita di masjid ini senantiasa dirawat, ya, diupayakan untuk bisa memiliki ruh iman dengan adanya majelis ilmu. Ya, kita disemangati, dirawat supaya betul-betul semangat membara itu di bulan Ramadan itu senantiasa hidup. Ya, maka mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan atau modal iman yang cukup untuk menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan. Amin. Ibu-ibu, bapak, jamaah sekalian, akan teteh yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan, ya, yaitu bingkai Al-Fatihah, maksudnya adalah pilar sakinah, ya, dalam bingkai Al-Fatihah. Dan kita sudah bahas di dua pertemuan kemarin bahwa pilar sakinah ini penting, apakah bagi keluarga ataukah bagi kehidupan pribadi. Ya, kehidupan pribadi sakinah itu penting. Ada ayat-ayat tentang sakinah tidak selalu berkaitan dengan urusan menikah, gitu ya. Tidak selalu berkaitan dengan urusan rumah tangga. Ada yang lebih umum lagi, sakinah, tenang, kedamaian jiwa, jauh dari gelisah, begitu. Itulah salah satu makna sakinah dalam Al-Quran. Ada ayat-ayat tentang sakinah dalam Al-Quran, ya, termasuk dalam Quran surat Al-Fat yang dijelaskan. Ya, jadi sakinah itu kita butuhkan, ketenangan hidup, kedamaian jiwa dalam kehidupan kita sangat membutuhkannya. Terlebih lagi dalam keluarga. Dan kemarin kita sudah kupas tentang isti'adzah, betul ya? Tentang ta'awudz, ya, bahwa ya isti'adzah ini adalah awal supaya pilar sakinah itu bisa tegak dan bisa terawat. Ya, kenapa isti'adzah? Isti'adzah itu adalah thalabul auz, meminta pertolongan. Isti'adzah tu minasyaiton, yaitu isti'adzah dari setan. Ya, kenapa? Karena setan tidak pernah berhenti menggoda manusia. Begitu. Gak ada ceritanya setan pensiun, gak ada. Kalau preman pensiun ada, kalau setan pensiun gak ada. Ya, apalagi pensiun gini, begitu ya. Setan minta resign ke iblis, yang ngagoda si bapak imah, yang saya sebenarnya gak ada. Setiap waktu, setiap masa, kemarin kita sudah bahas surat Fatir ayat ke-6, itu setan senantiasa menggoda. Kata Yahya bin Mu'adz, setan itu tidak pernah lengah, selalu mengintai manusia. Ayo urang, sakapuna sok poho ka setan teh, gitu ya. Ya, malah kan minum poho ka setan teh. Kenapa? Karena kita tidak fokus untuk menghindari godaan setan. Setan selalu mengintai, manusia selalu lupa. Ya, makanya banyak yang tergelincir dengan tipu daya setan. Padahal tipu daya setan itu lemah, Pak. Ya, Allah sampaikan inna kaidasyaitani, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Lemah tipu daya setan itu. Jadi kalau ada orang yang tergoda, bukan tipu dayanya yang kuat, tapi imannya yang lebih lemah daripada tipu daya setan. Ya, bukan imannya, bukan setannya yang hebat, tetapi imannya yang tidak kuat, gitu ya. Sehingga tipu daya setan selemah apapun membuat kita jadi kalah, gitu. Padahal lemah, tapi jadi kalah. Ya, dan kita kenapa? Karena imannya tidak cukup. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, inilah pentingnya kita sebelum membangun pilar itu, kita harus punya sikap isti'adzah dalam hidup. Mau dalam rumah tangga atau lagi dalam rumah tangga. Kita sampaikan kemarin, ya, setan yang berhasil menggoda, gitu ya, setan yang berhasil menggoda suami istri itu diberikan reward yang besar oleh iblis, ya, melebihi daripada setan-setan yang hanya mengajar kemaksiatan biasa, yang hanya mengajak kepada kemaksiatan biasa. Setiap setan laporan, sonatu kada wa kada, sonatu kada wa kada, kata iblis ma sonatu syai'an,
kamu belum melakukan sedikit pun atau kamu belum melakukan apapun. Tapi ketika setan yang sudah menghancurkan antara suami istri, qad faraqtu baina zawji wa zawjatihi, aku sudah menghancurkan antara suami dengan istrinya, maka setan iblis itu menjawab, nikma anta, sebaik-baik setan itu adalah kamu. Ya, maka kasihan mahkota akan kasih reward sama iblis. Oh, gitu ya. Jadi ini terlebih dalam keluarga, maka di setiap permasalahan rumah tangga, ya, di sana ada intervensi setan. Walaupun cerai tidak selalu jelek, tapi sering sekali kata para ulama yang dibenci itu adalah asbab atau penyebab perceraiannya. Ya, karena dalam Islam, ya, semua itu diatur, termasuk urusan talak. Maka jamaah sekalian, bapak ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya, inilah pentingnya sikap hidup isti'adzah. Ya, sikap hidup untuk berlindung dari setan. Ya, hati-hati Pak, setan itu punya pintu-pintunya. Ya, setan kadang mengajak kepada ketaatan. Bahkan ketika kita mau wafat pun setan ikut berintervensi diri kita supaya tidak bisa mengucapkan kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah. Makanya ya, Masya Allah, mudah-mudahan kita diberikan husnul khotimah oleh Allah, ya. Tapi kayaknya insya Allah kalau yang sering ke masjid husnul khotimah ya husnul khotimah lah, ya. Karena sebab pada ke masjid lagi terus emut menuju husnul khotimah. Dia emutan rek mawar gitu Pak orang tadi. Entah kamu lagi mengikuti ke masjid husnul khotimah, rek mawar gitu ya, menuju husnul khotimah itu bagus Pak, itu merealisasikan yang sabda Nabi, akfiru dzikra hadimil ladzah. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kenikmatan. Jadi nggak jelek Pak ingat mati itu. Ya ibu orang makan sok, tunggu nang sompral, cina gitu kan. Ulah, tinggal doa mau, sehingga bisa maunya. Tahulah ya kamu gitu ya. Ya, tapi kalau mengingat matinya Pak, itu kata Nabi, perbanyak. Karena dengan mengingat mati kita bisa lebih produktif dalam hidup. Karena kita akan menyiapkan bekal. Justru orang kadang kalau pohon karena tiba-tiba rasa teh dunia senang-senang gitu, senang-senang teh selamanya. Ya, maka luar biasa Bapak Ibu-ibu jamaah sekalian. Jadi ini makanya kalau kita ke masjid husnul khotimah teh karena gitu ya, nah dah hari mau segala gitu ya, menuju husnul khotimah ya gitu ya, subhanallah. Sampai orang tidak bisa husnul khotimah pun itu intervensi iblis, intervensi setan. Jadi memang nggak ada nyerahnya setan ini. Ya, maka sekali lagi ini sikap yang harus kita miliki Bapak Ibu-ibu, ya, yaitu sebelum membangun pilarnya sikap isti'adzah. Sesudah pun harus ada isti'adzah. Kenapa? Ya, sebab tidak akan selesai. Jadi pilar-pilar sakinah ini akan terus dihancurkan oleh setan. Ya, terus gak selesai Pak. Ya, gak selesai. Terus saja dirongrong orang gitu ya. Maka sikap ini sikap awal. Kalau saya menyebutnya harus jadi lifestyle kita, ya, jadi gaya hidup kita berlindung dari setan gitu ya. Karena siapapun, kapanpun, dimanapun, ya, itu tidak akan pernah berhenti digoda oleh setan. Semoga Allah jaga kita ya Pak ya. Insyaallah. Kata Imam Al-Ghazali, ya, untuk menghadapi setan itu dua, satu isti'adzah, dua mujahadah. Satu isti'adzah, dua mujahadah. Mujahadah itu sungguh-sungguhan. Ya, kudu dilatih kan, riyadhah kudu latihan kan gitu. Ya, melatih, melawan gitu waktu itu. Ya, salah satunya adalah dengan zikrullah. Ya, karena dalam riwayat Bukhari, ya, dalam riwayat Imam Bukhari, yang jamaah sekalian, ya, zikirnya seseorang kepada Allah, ya, itu sedikitnya seseorang kepada Allah itu seperti dia memberikan sayatan kepada setan. Ya, dalam riwayat Imam sedikitnya seseorang kepada Allah itu seperti memberikan sayatan kepada setan. Ya, subhanallah Pak. Itu. Makanya kata teknisnya kata Imam Al-Ghazali ada 3 ya. Ketahui tipu daya setan, tak kenal maka tak benci. Ya, makin kenal makin rujit imannya. Ya, makin kenal makin benci. Jadi harus ketahui. Yang kedua adalah
hiraukan ajakan setan. Ya, cuman ini masalahnya kita harus tahu itu ajakan setan atau bukan, gitu ya. Karena setan nanti akan menjebak kita. Ya, kalau perbuatan maksiat jelas pak setan. Tapi berapa banyak dari kita nggak sadar kalau ada bisikan maksiat itu dari setan. Ya, jadi kitanya nggak istighfar bagaimana? Ya, atau kita tidak tahu. Yang ketiga adalah banyakin dikit kata Imam Al-Ghazali. Ya, ketika menghadapi ya tipu daya setan. Wallahu alam bishawab. Ya. Masya Allah. Masuk kita ke basmalah. Kemarin kita sedikit basmalah, yaitu ya tentang iwatu iman, keikhlasan. Ya, basmalah ini tentang ikhlas. Ya, kenapa tentang ikhlas? Sebab Bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu maknanya adalah mengarahkan segala sesuatunya untuk Allah. Ada perkataan Ibnu Taimiyah yang bagus terkait dengan ini, Pak. Ya, karena selain ikhlas, ya di awal kita harus tawakal. Maka ya Bismillahirrahmanirrahim itu pilar sakinah yang pertama adalah ikhlas dan tawakal. Itu di awal Pak. Makanya tawakal itu bukan di akhir, di awal Pak. Naon dalilna? Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Itu teh bade angkat atau napi tos dugi? Bade angkat. Ya mau berangkat belum bukan sudah sampai. Mau berangkat bismillahi tawakkaltu. Oh berarti di awal. Ya. Kata Nabi, barang siapa yang berdoa ini sebelum berangkat, maka dikatakan ya kepada dia, "Au kita wa kufita," ya. Kemudian kamu dijaga dan kamu dicukupi, kata Allah. Ya begitu. Jika berdoa dengan doa ini, makanya kata Ibnu Qayyim, a'zamul asbab at-tawakkul 'ala Allah. Sebesar-besar sebab itu orang kalau sukses, penyebab yang paling besar itu adalah tawakal. Ya, jadi bukan usahanya. Ya 99% tawakal, 1 ikhtiar gitu. Ya, kenapa tawakal? Terserah Allah. Ya, karena Allah sudah menentukan. Sehingga kalau kita punya sikap ini di awal, kita tidak kita tidak kecewa ketika tidak sesuai harapan dan tidak jumawa ketika terwujudkan. Sekalinya, namun orang gaduh sikap tawakal di awal, artinya kan menyandarkan semua kepada Allah. Tawakal itu bukan nyerah, Pak. Ya tawakal itu at-tawakkul. Nah, ini at-tawakkul nih. At-tawakkul itu bersandar. Ya, tawakul ya. Jadi yang disebut tawakal itu adalah imanul qalbi ila Allah Ta'ala, bersandarnya hati kepada Allah gitu. Nah, sebelumnya kita sudah bersandar kepada Allah. Artinya kita sudah menyerahkan semua takdir kepada Allah. Jika ya belum berhasil, tidak merasa hina, ya jika sudah terwujudkan tidak jadi jumawa gitu ya. Dan duka hoyong deh gitu ya, iwatiman. Kenapa? Ya tidak merasa hina atau tidak keluh kesah atau tidak menyesali. Ya karena yakin semua udah ditetapkan oleh Allah. Itu kan perlu dilatih Pak, Masya Allah ya. Harus dilatih gitu ya. Makanya saya mah punya pemahaman Pak ya, iman mah bisa kuat bukan gara-gara banyak ngaji. Jadi jangan merasa cukup, wah 30 hari di masjid cukup ya, iman menjadi kuat. Untuk tiba-tiba iman mah bisa kuat bukan gara-gara banyak ngaji Pak, tapi gara-gara banyak diuji. Terus jadi Ustaz kudu ngaji henteu ari rawat masuk. Ya, masalahnya adalah ngaji itu bukan untuk jadi, bukan tiba-tiba iman kita kuat, tapi ngaji itu bekal supaya siap di gitu. Jadi jangan merasa cukup kalau kita sudah duduk di majelis ilmu bab iman, kitabul iman, hatam 200 halaman. Wah, kuat iman kalah mangkrak aja. Ya, jadi iman itu ya bisa kuat bukan gara-gara banyak ngaji, tapi banyak diuji. Karena orang tuh ngaji terbutuh, bukan gak butuh ngaji teh supaya lebih siap untuk gitu. Biasa ya kan, mana kalian lah ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la
Apakah mereka mengira, gitu ya, manusia mengira akan dibiarkan mengatakan kami beriman begitu saja tanpa diuji? Fala ya'manallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Betul tadi? Ya, betul ya. Surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Maka Allah tahu mana imana anu jujur dan mana imana anu wadul. Gitu, Pak. Ya, jadi iman itu bisa diketahui, bisa kuat kalau banyak diuji, dibanding waktu iman. Sehingga iyalah orang yang cai kalapa apa? Wah, cai kalapa itu kan salah satunya luar biasa ya, mengeluarkan toksin racun waktu iman. Tapi eta kudu cai kalapa rojok heula ka kalapa teh, bubutkeun heula ka handap waktu iman. Ya, begitu ya prosesnya. Pesek heula waktu iman. Caina namanya kalapa. Ya, waktu iman jamaah sekalian. Jadi mohon maaf, ini saya ngomong kayak begini juga ada deg-degan ya, karena memang dasarnya Nabi tidak bisa menghadapi ujian. Tapi saya ngomongnya kayak begitu, Pak. Allah alam bisawab ya. Iman itu ya bisa kuat bukan gara-gara banyak ngaji, ya, tapi gara-gara banyak diuji. Buat apa tuh ngaji? Supaya lebih siap, punya bekal untuk diuji. Jadi pas diuji tuh orang, oh iya teh geringan kayak tukang mari di masjid. Oh, iya istri udah teh geningan iya gitu ya. Oh, ada ini teh geningan gitu ya. Karena dengan itu baru diketahui mana nu sodik, mana nu kadzib, mana anu jujur, mana anu dusta. Wallahu a'lam bishawab. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah ya, ini at-tawakkul. Di awal sudah ini. Nah, akhirnya tidak terlalu bahagia, ya, tidak terlalu menyesal, tidak terlalu bersedih hati. Mana dalilnya? Quran surat Al-Hadid ayat ke-22 23. Begitu. Ya, Quran surat Al-Hadid ayat ke-22 23. Bagaimana Allah berfirman? Ya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Betul ya? Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apa yang menimpa diri kalian, apa yang menimpa yang di bumi, ya, itu semuanya kecuali semuanya sudah tertuliskan di Lauhul Mahfuz. Ayat tentang apa? Bagi Allah itu mudah seperti itu. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kamu yakin seperti itu teh, supaya tidak terlalu menyesal ketika likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya tidak terlalu menyesal apa yang hilang dari kamu dan tidak terlalu bahagia ketika kamu mendapatkan. Inilah sikap hasil dari tawakal ini. Kata Imam Al-Junaid, inilah sikap zuhud di dalam Al-Quran. Ya, dikasih sesuai harapan, tidak jumawa, gitu ya. Ya, kemudian tidak sesuai harapan, belum terwujudkan, tidak lantas banyak bersedih dan hilang bahagia. Maka jamaah sekalian, ini sikap tawakal. Ya, dalam Bismillahirrahmanirrahim ini, ya, kemudian juga sikap ikhlas. Ya, nah kemarin kita sudah bahas sedikit tentang ikhlas, ya, bukan tidak ngarep, ya, bukan tidak ngitung-ngitung, tapi ngarep-ngarep dan ngitung-ngitung. Ke siapa? Ke Allah. Ya, karena kata Imam Sahal At-Tustari mengatakan, al-ikhlasu huwa an yakuna sukunuhu wa harakatuhu lillah. Ikhlas itu adalah diam dan bergeraknya untuk Allah. Jadi bukan tidak berharap. Ikhlas itu ngarep, Pak. Harus ngarep. Ngarepnya ke siapa? Ke Allah. Ya, inilah yang menjadi fondasi seseorang dalam beramal, dalam hidup, apakah dalam rumah tangga. Ya, jamaah sekalian, maka rumah tangga ini akan baik jika banyak berharap ke Allah. Ya, tapi jika tidak ikhlas, banyak nuntut ke makhluk, Pak. Ya, terlalu
Kalau banyak ngarep ke makhluk, siap-siaplah untuk kecewa. Maka kata Ali bin Abi Thalib, ya aku sudah menemukan apa yang paling menjatuhkan jiwa. Kata beliau adalah yang paling menyakitkan jiwa itu adalah berharap ke makhluk gitu. Berharap ke makhluk maka jangan salah berharap ya, supaya jiwa kita tetap sehat. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya ini adalah ikhlas dan tawakal. Kalau tidak ikhlas berat, menjalankan peran hidup itu berat. Berapa banyak Pak di kita ya yang berat mengamalkan sesuatu ya bukan gara-gara pekerjaannya, tapi gara-gara jiwanya. Kesel gitu, tidak terima. Ya akhirnya apa ya pekerjaan yang ringan menjadi berat, ya sesuatu yang dekat menjadi jauh, begitu. Kenapa? Gara-gara terikhlas, Pak. Ya, tapi ikhlaslah yang membuat yang berat menjadi ringan, yang jauh menjadi dekat. Ya, berat, iya berat, tapi diberikan kekuatan oleh Allah untuk menyelesaikannya sehingga dia mampu. Itulah kalau sudah ikhlas, Pak. Ya, insya Allah. Ya, makanya kata Imam Umar bin Khattab, aku tidak khawatir dengan pahala dari Allah, tapi aku khawatir tentang keikhlasan. Jamaah sekalian, kenapa? Aku khawatir tentang keikhlasan karena kalau sudah ikhlas pasti diberikan pertolongan dan pahala oleh Allah. Ya, terkena hari hol pahala, tapi hari hol kalau kurang terikhlas, gitu ya. Subhanallah ya. Ini penting saya kira pondasi ini. Dan berapa banyak Allah uji seseorang disebabkan niatnya. Dan berapa banyak Allah justru diberikan pertolongan oleh Allah disebabkan niatnya. Jadi penting Pak. Contoh nih Pak. Masih ingat kisah di surat Al-Qalam? Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Gitu ya. Yang punya kebun Pak. Masih ingat ya? Yang punya kebun, bapak itu panen tiap tahun, yang dibagi 3, sepertiga keluarga, sepertiga sepertiga untuk kebun lagi, sepertiga disedekahkan. Tiap tahun nggak pernah gagal panen terus. Ya, orang-orang berbondong-bondong setiap panen itu minta sedekahnya. Ya, akhirnya apa? Wafat. Dilanjutkan oleh anaknya. Lalu anaknya, bapak ibu-ibu jamaah sekalian mikir, lebarnya seperti lu, ya seperti lu lebar, lebar naon, seperti lu lebar disodakohkeun, mending keneh dijual gitu. Akhirnya apa jamaah sekalian? Ketika masa panen tiba, ayahnya sudah wafat, kemudian yang mereka melihat, wah ini siap dipanen di tanaman, ya. Ya tetangga mau bisa ngecot gitu, ya bisa pinjam gitu, ya mending kayaknya kurang-kurang mau imah keluarga gitu. Akhirnya apa bapak ibu-ibu ya jamaah sekalian, mereka tidak mau bersedekah, yang itu menjadi kebiasaan ayahnya. Ya malamnya sebelum besoknya panen, mereka pulang siap-siap untuk memanen di waktu pagi. Ketika mereka tidur dibakar sama Allah. Dibakar. Pas mereka pagi-pagi semangat mau memanen, mereka terbelalak kaget. Kenapa? Sudah dibakar sama Allah. Ya Allah. Kadzalikal azab. Begitu ya. Wal'azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Maksudnya demikianlah azab di dunia, di akhirat lebih dahsyat lagi. Jadi Pak, saya ambil hikmah cerita ini, mohon maaf ya kalau alam sebab ini saya tadabburi kisah ini, ngalihnya Pak gitu ya. Ya mentadabburi kisah ini apa? Salah satunya berapa banyak orang mendapat musibah bukan gara-gara maksiat, tapi sering sekali Allah berikan musibah gara-gara terbuka niat hadir. Kadang-kala kita nggak punya niat baik dikasih musibah Pak. Ya, nah Allah tuh menikah jahat-jahat tuh orang tuh kira oke itu bukan niat hadir, dan
wasilah kurang teh. Justru teh hanya hati Allah. Karena Allah menginginkan kita untuk selalu berniat baik. Jadi sekali orang salah tiba-tiba, punten Pak, kami di pabrik ada quality control sepatu contohnya, pabrik sepatu ini. Makin tinggi kualitasnya itu makin detail. Kayak benang seetik, sortir, ya. Panjangnya tali sepatunya simetris, sortir. Lemet bener, sortir tiba-tiba. Cek urang teh awal, ya geus kene nya lebah hidup tiba-tiba. Ya, lebah sana mending kena copot teh urang kayak kata kita yang awam. Tapi standar mereka itu tinggi, Pak. Sehingga pantas ketika dijual pun mahal gitu. Nah, gitulah perumpamannya, Pak. Jadi kalau kadang kita ya Allah enggak baturan maksiat menikah nyaman-nyaman wae urang gerak atuh ke masjid sekali mereka jual 3 ke 5 gitu kan. Gara-gara ke masjid sekali, Pak, subuh kaberangan, tiba-tiba orang teh ayahnya musibah teh gitu di rumah teh. Jual 3 doang tiba-tiba. Nah, kalau itu dosa pantesan 3 subuh ayeuna urang teh ka masjid. Cek urang teh, ya Allah teh ka masjid sakali mah teh mereka kudu menang musibah. Ya, batur mata ka masjid dengan sehat-sehat wae gitu. Misalkan Allah menginginkan kita quality control-nya tinggi, Pak. Kualitas tinggi. Mata sedetik dosa cilaka gitu. Itulah kenapa Nabi Yunus dapat musibah hanya gara-gara marah. Karena memang Allah menginginkan kesolehan Nabi Yunus itu tinggi. Saya pertanyaan Pak, Nabi Yunus gara-gara marah dimakan ikan. Kita sudah berapa kali marah selama hidup? Pernah di dekat laut, Pak? Nah, malah di dekat gurang, Pak. Puntennya, pernah kita dimakan ikan? Enggak, Pak. Ikan dimakan urang. Ya. Kita makan ikan. Tapi kenapa Nabi Yunus gara-gara marah? Marah lagi marah syariah, Pak. Nah, marah syariah itu gara-gara dakwah, Pak. Bukan gara-gara jualan teh kabeli henteu. Tiba-tiba. Ya, bukan gara-gara jualan enggak untung, bukan. Gara-gara marahnya dalam dakwah. Tapi jadi musibah. Ya, makanya saya juga dulu suka begitu, Pak. Ya Allah menikah sama saya harus di Tuban gitu ya. Ya, saya dulu beberapa kali ngambek ke istri Pak 3. Ya musibah tuh gitu ya. Wah, terakhir saya masih ingat, iya ulang istri salah ngambil baju Pak, janjian saya mau ke Pangalengan, ini janjian dan lalunya, ya ditinggalin lain lagi, atau coba gitu, marah saya, waktu itu di jalan, ulah ambek, kamar lagi cepet menang cilaka, di jalan itu kita tanyaan Pak, mau ke Pangalengan saya mau buru jaga, nah di Cikalong tembaknya dulu gitu. Kata ciknya cerita, asal kemarin diganti bantu saja. Ingat menunjukkan repo pada kayak, masya Allah. Atas istighfar. Bukan gara-gara istri saya dewa, bukan. Tiba-tiba maupun namanya Dewi memangnya. Bukan gara-gara istri saya dewa, berarti harus saya hormat, enggak. Kan tersebabkan saya merasa, saya jangan marah gitu ya. Kalau marah, waktu itu. Kadang sok kieu Pak, ya Allah menikah sama saeutik mah bae atuh mun kanjeng menang musibah. Ya ujung saeutik iwat iman aya ge cilakeun teh. Ya Allah menikah saeutik mah hampura we atuh menikah jeung kudu jadi cilaka. Naon atuh iman mah? Pakai baju Pak, itu teh ngaca urang teh. Bade jadwal di hotel. Ya, udah mantes gagah ya. Batik teh iwat iman. Nah, teman keluar terus ngaca Pak. Sret, ngait eta kana panto. Sret, si benang teh ngait atuh kana panto. Gusti ya Allah teh. Nah, ujung saeutik mah teu benang we teh. Ieu menikah karek ujung saeutik ku Allah teh diingetan we, Pak. Subhanallah. Terkadang saya bertanya-tanya, nya ari batur teh nu loba dosa sajeuna teh merenah-merenah wae gitu nih. Urang sakapa mah yang tatem nih kasih hese gitu. Saya minta hikmah ke Allah, mungkin hikmahnya kayak begitu Pak ya. Hikmahnya karena Allah mungkin bisa jadi menginginkan kita teh kualitasnya terbaik. Ya kayak tadi Pak, penjahit pakaian beda Pak, anggap Pak ya, beda. Koko, iwatiman baju, itu beda. Makanan gitu ya, nyake sarwa combro. Tapi proses beda, harga beda, kualitas beda, luar biasa Pak. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, terkadang Allah kasih musibah ke kita bukan disebabkan dosa kita, bukan.
Yang bukan disebabkan maksiat kita, tapi terkadang Allah berikan musibah kepada kita karena kita nggak punya niat baik. Terkadang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, subhanallah ya. Terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim, Pak, ada perkataan Ibnu Taimiyah yang bagus. Ma lam yakun billah la yakun. Ma lam yakun lillah la yanfa wa la yadur. Nah ini kata Ibnu Taimiyah, sesuatu apabila tidak dimulai untuk Allah la yakun. Mohon maaf, sesuatu yang dimulai bersama Allah la yakun, tidak akan terjadi. Tanpa kekuatan Allah, tanpa izin Allah, tanpa qudrah dari Allah tidak akan terjadi. Itulah kenapa kita tawakal di Allah. Ya, luar biasa Pak. Ikhtiar kita bisa-bisa. Sahabat nanya, ya Rasulullah, hari cilaka yang bahagia hidup dan mati surga dan neraka sudah ditentukan, kenal atau usaha? Ya, apa kata Nabi? I'malu fa kullun muyassarun lah. Beramal saja, Allah akan mudahkan seseorang nanti sesuai dengan amalnya. Ya, kita bisa dikasih rezeki Pak. Ya, tanpa tanpa usaha. Ya, tanpa bekerja bisa Pak, kan jadi masalah. Nunaikin tanggung jawab tuh orang. Salahku suami gitu. Itu Pak, salahku ayah. Kita bisa dikasih rezeki, bisa Pak, dan oge hari lu Pak tuh. Ya waktu itu tanpa usaha, tanpa kerja, cok harus gelok nama gimana kan? Wah, ya waktu itu cek gelok, mana gelok tuh? Tanya tanya kau orang, ya Bapak, tapi bisa nggak? Kita bisa kaya tanpa agama Pak? Bisa Pak. Bisa sehat tanpa istighfar, tanpa tawakal kalau bisa sehat bisa. Makanya ningali eta sekedar ikhtiar iringi dengan istighfar. Tete jauh tete Pak. Ya subhanallah ya waktu itu sekedar ikhtiar. Tapi ulah buat istighfar itu ya. Karena berapa banyak di kita memulai tidak dengan pertolongan Allah. Ya makanya terkadang kita dapat musibah di perjalanan. Kenapa? Eta teh alarm cinta di Allah. Rek ini tiba-tiba ban gitu. Padahal kamar teh cek Allah teh geus tawakal aja. Nabi Sulaiman Pak dapat musibah hanya gara-gara lupa bilang insya Allah. Dalam riwayat Bukhari Pak, dalam kitab Tauhid lupa bilang insya Allah. Pede teuing. Nabi Sulaiman itu istrinya 80 lebih Pak. Digilir satu malam. Madu cam-cam ya, ingin punya anak ya. Dan dari anak-anak ini lahir menjadi seorang mujahid, pejuang agama. Terlalu pede, lupa bilang insya Allah. Apa yang terjadi? Tidak lahir kecuali satu, itu pun dalam kondisi cacat. Insya Allah, kalimat insya Allah ini bentuk tawakal kita, benar? Insya Allah. Tapi ada tanya, insya Allah teh geureuh lain moal. Di urang mah insya Allah teh. Pak, anjing kerja bakti di Husnul Khotimah nya Pak. Insya Allah. Ada geus teu kudu arep datang. Si Bapak tambah insya Allah isu poe datang. Di urang mah kitu ya waktu itu. Ya, in jika saat berkehendak Allah jika Allah berkehendak. Kaget. Waktu mah di urang jadi lanat insya Allah. Ya mohon maaf. Insya Allah itu mau. Insya Allah terbalik. Tidak usah enak atau nolak, macam ada yang bukan mual gitu ya. Kita bilang manawi ya, kumaha enjing we, gitu ya deh. Ya, abi tak acan mungkin kayak orang ngobrol sama bojo bila ya. Gitu ya Pak, gitu. Nah, orang kadang-kadang menjadi hati itu gitu ya waktu itu. Luka orang susah, itu luka kumaha. Antau kayaknya gitu kan. Antau oke, emang bisa bilang. Insya Allah, semua datang, insya Allah. Insya Allah itu mau. Nabi Sulaiman lupa bilang insya Allah dapat musibah. Dapat musibah. Makanya saya selalu bilang jangan-jangan kita gagal mendidik istri, mendidik keluarga sebab kita terlalu pede dengan otoritas kita. Ya karena kita merasa jadi suami, seolah-olah istri akan menurut begitu saja. Karena kita merasa menjadi ayah, seolah-olah anak-anak akan takut dan nurut kalau kita jadi ayah. Ya, sehingga kita lupa ya
menyandarkan ikatan hati cinta kita itu kepada anak dan istri teh meminta kepada Allah. Ya wajib. Kadang-kadang kalau masa orang teh jadi bapak, jadi salakina, wah, ya munya urang ka memberi nafkah, munya teu ka urang. Ya wajib. Padahal enggak. Berapa banyak para istri yang dalam hatinya, ya aku hanya jadi istrimu, bukan jadi kekasihmu. Wah, kata Pak, nanti dibedakan. Ya. Maksudnya apa jadi istrimu? Ngelayanan tidak usah senang. Jadi pamajikan anak tidak bohong lanjut gitu Pak. Aduh, khawatir Pak kita Pak. Sudah ditanyakan belum itu ke istri? Ya benar itu bohong kata nabi kusah bohong. Subhanallah. Kenapa? Mohon maaf, karena kita terlalu mengandalkan kemampuan kita. Sering kita dikasih uji lewat anak. Nah, ini budak itu nurut wae. Ya, saya suka bilang kepada para orang tua, "Ieu boboroah urang menjadi kolotna Nabi Muhammad wae ka para sahabat." Tidak semua dakwah Nabi teh diterima. Betul tidak? Itu teh Nabi disucikan jiwanya, diberikan wahyunya oleh Allah. Iwatna diberikan kitab yang suci melalui malaikat yang suci dari zat yang maha suci di bulan yang suci pada jiwa yang suci. Tapi apakah Nabi Muhammad mampu mensucikan semua orang? Enggak. Itu teh Nabi. Nah, hati orang jadi kolot. Sakali ngomong kudu didengerin, sakali nyembah kudu daek, sakali nyari kudu eureun, sakali nganasetan kudu berubah. Di sakana budak urang teh siga Ultraman. Nyepunten nya. Seolah-olah gitu. Lamun teu nurut, ngamuk urang teh. Kenapa ngamuk? Teu ngeunah aing menjadi bapak ngomong teu diturut tuh kan. Gusti Allah wae ka berfirman teu kabeh taat atuh. Nah, orang ngalawihan Firaun atuh. Buat teh urang Firaun berfirman. Punten Pak Imam, nasihat buat saya bukan berarti Anda tidak menasihati anak, bukan. Nasihati, tapi kadang-kala kita menjadi Tuhan-Tuhan kecil. Ya, yang tidak boleh ditolak. Itu. Mohon maaf ya waktu itu. Karena apa? Awalnya kita tidak tawakal kepada Allah. Maka kata Ibnu Taimiyah, "Ma lam yakun billah la yakun." Sesuatu tanpa pertolongan Allah tidak akan terjadi. Ya, sakumaha hafal-hafalkan lagi. Ya, dan itu yakin Pak kita. Ya, sampai hari ini kalau bumi Palestina kemarin kejadian lagi diusir lagi. Dr. Ikrimah Imam Masjid Palestina di apa namanya di Al-Quds penjarakan lagi. Orang-orang Yahudi bikin ulah lagi. Apakah Allah tidak mau menolong kaum muslimin? Enggak Pak, masalahnya bukan itu. Mampu bagi Allah untuk menjadikan umatan wahidah kabeh soleh salamunya, mampu bagi Allah. Tapi ini ujian buat kita. Mau diamkan, mau berdoakan, mau membantukan. Bagi Allah mudah. Maka jamaah sekalian, malam yakun billah la yakun. Kata Ibnu Taimiyah, sesuatu yang tidak dimulai atau sesuatu yang tidak dengan pertolongan Allah tidak akan terjadi. Malam yakun lillah la yanfa' wa la yadum. Sesuatu yang tidak untuk Allah tidak akan bermanfaat dan tidak akan bertahan lama. Jadi kalau kita memulai sesuatu tidak atas nama Allah, tidak untuk Allah, lillah. Kami tadi mah billah, kami iman, bukan dua mah lillah. Kami billah mah dengan pertolongan Allah, kami lillah mah untuk Allah gitu. Itu tidak akan bermanfaat dan tidak akan bertahan lama. Makanya kalau ada orang yang tidak istiqomah, tanya, lihat dari awalnya apa? Semangat dakwah, semangat ya iman ngurus masjid, ya pas tempo THR teu kebagian, dari HP tarang ka masjid di masjid. Ya, mohon maaf nih, kamari keresahan. Buat itu kerja di DKM semangat, kerja di DKM pindah ke masjid di yang ngurek ngangkat orang di DKM. Hati-hati ini, mohon maaf Pak. Ya, berapa banyak kita nggak mau ke masjid gara-gara ganti imam masjid Pak. Atau gara-gara ada orang yang kita benci datang ke masjid. Di Banjaran mah kejadian segala gitu Pak. Hayang aing ngincar masjid itu aja.
bapak sih bapak eta kamaki kan bu pamanina gitu. Kata saya ari kamaki teh ka saha tuh dari ka imam manina lain ka rumah Allah ya. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar. Saya ditanya oleh seorang paman saya, mang teh kesal tuh ya jadi mau beli ka masjid teh gitu kunaon gitu mah ya da eta teh kayak mun cenah ya beda pendapat ya ini mang saya dulu. Tapi ini kejadian 3 tahun yang lalu. Waktu itu ayah saya masih ada ayah saya adik ayah saya itu masih ada ya waktu itu kunaon gitu mah ya kesal nanti cenah kali-kali itu menikah ya adik mang ka masjid keur saha keur DKM keur digaji ku DKM mah nyanyi itu cenah ngantengin apa ninggalin beureum atuh mah abdi kapun paman bae beureum atuh ya teh apa ya beureum teh menjamin mata ya mau ditranslate kalau ada yang terjemahkan saya ya dari tadi saya baru tahu ada yang ngerti gak apa-apa ya belajar lagi sedikit bahasa asing kan itu yang ngerti apa ya waktu kan saya termasuk saya tak diuji imam ini ya itu imam ini saya bilang latihan ikhlas sampai saya itu dulu Pak pernah Pak ini saya mohon maaf saya curhat boleh sebentar ya di bab masjid Pak itu sampai saya temuin ada orang yang luar biasa ya setiap orang yang ke masjid di komen itu sebabnya ya subhanallah Pak. Ada teman kita yang baru hijrah Pak ya tapawan waktu itu sudah semangat ke masjid pakai baju ya disebut nanti anu batikan mah teu sah jadi imam ya batik teh maksudna tapaw di belakang gitu ya teu sah cenah salat lagi karena oke ngelendoy ini Pak aya di yang mau hijrah waktu itu baru masuk memang pakaiannya can pakaian Islam di salaman ku anjeun tuh mualaf di mana wae cenah atuh teu ka masjid deui Pak subhanallah. Sampai kita lagi mabit diganggu waktu itu ya tara-tara adat awal gandeng gur adat awal wah digandeng ya Allah. Saya sampai berdoa kepada Allah ya Allah tunjukkan hikmahnya kenapa kau ciptakan makhluk segini ya Allah. Saya juga berdoa Pak kan dia dihidupkan oleh siapa? Oleh Allah, dimatikan oleh Allah. Dia punya kelakuan seperti itu dengan izin siapa? Saya yakin, ya Allah pasti mengajarkan hikmah kepada kita. Tunjukkan, ya Allah hikmahnya apa? Rudat dilawan, kolot, diledot, banyak kurang. Ya, diantepkan, makin menjadi-jadi. Waktu itu kan, ayo kita sampai ke nanti. Imam teu ngeunaheun, cing atuh cenah imam teu merenah ngeunaheun gitu. Ganti kurang teh imam budak pisalna ganti imam. Enakeun Pak, apa pokna teh? Ngomongnya apa? Ari imam teh ulah lebay gitu cenah. Biasa-biasa. Cuma teh bingung itu kumaha. Deuk polos teh gitu. Ya abdi mah abdi mah. Curhat sakitnya ya. Kalau tidak ikhlas berat Pak. Sampai saya ngadoa, ya Allah, tiap pernah Bapak eta bobolah yang salam Pak. Ningali rarain lagi geus sebau kan. Rarain ya. Lihat mukanya itu sudah geus sebau gitu Pak. Lihat mukanya itu udah gitu ya Allah kenapa ini saya Pak mohon maaf. Saya Gusti kunaon gitu ya. Ulah nepi ka orang teu ka masjid gitu. Dari masjid manehna lain. Ini saya ikhlas ngarep ka Allah udah ngapa. Dan saya teh berdoa tunjukkan hikmahnya ya Allah. Kenapa kau ciptakan makhluk seperti ini? Tiba-tiba saya lagi sholat sunat mendapat ilham. Ya, satu orang dengki marajin Pak. Saking rajinna amal soleh itu menang kubatur, namun kubatur diomongkeun gitu ya. Orang dengki jadi ngadadak adan awal, jadi ngadadak menarkeun sagalana. Nah, mun kubatur teh lamun kubatur nyeri hati tiba-tiba. Orang dengki marajin. Nu kadua orang dengki mah peduli Pak. Ya. Tekau batur goreng saeutik diomongkeun ya luwih saeutik diomongkeun. Saya bilang ini kekuatan orang dengki saja ya saya belajar dari orang dengki Pak. Maka saya bilang saya bisi mana itu semangat dakwah teh dengki ka Ustaz Batur mung ku Ustaz Batur mung ku jamaah Batur
mana semangat dakwah lain ke Allah gara-gara dengki mana ka batur. Waktu itu asasiun abdi teh. Kemudian san buah-buah mana teh peduli ka batur teh lain ke Allah lagi. Tapi ke kepentingan mana sorangan. Ya mana yang barang bere, mana yang dakwah ka ditu ka dieu teh buat mana teh lain ke Allah lain. Buat teh eta teh kepentingan mana? Hayang dianggap pejuang, hayang dianggap dai, hayang dianggap ustaz nu peduli. Terus ti socat teh mati mah. Teu kuat abdi. Ya Allah nuhun. Kau sudah hadirkan makhluk seperti ini gitu. Ternyata saya belajar dari orang penting Pak. Maka tos nikah hikmah ibu-ibu bapak pas ningali si bapak eta, aduh yo serius teh. Nuhun Pak. Tenang abdi teh rileks. Nuhun Pak nuhun ya subhanallah. Nuhun naon cenah Ustaz? Anda abdi terus saya terpaksa bapak nuhun. Padahal curhat teh ya Allah telah mengajarkan banyak hal. Misi selama ini saya tidak ikhlas, bukan untuk Allah. Ya, begitu Pak. Jadi kalau orang ikhlas, jawabnya waktu itu. Ya, jadi malam yakun lillah la yanfa wa la yadur. Sesuatu yang tidak dimulai untuk Allah tidak akan bermanfaat apapun dan tidak akan lama. Yang dulu teh mau dawam gitu Pak, tidak akan lama. Maka orang ikhlas dipuji tidak terbang, ya dihina tidak tumbang, ya sesuai dengan kemampuan saja. Ya, hese. Makanya setan mah hese ngagoda orang ikhlas. Jadi ustaz tiba-tiba pemateri terjumawa, jadi mustami, tiba-tiba itu merasa hina, ya. Jadi pejabat tidak merasa bangga diri, ya. Jadi rakyat biasa tidak merasa rendah diri, hese ngagoda ikhlas. Jadi laki-laki iwatiman plus minus ada kekurangan, ada kelebihan. Jadi perempuan tidak merasa kasta kedua ya dari manusia. Subhanallah Pak, kata iblis, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka. Lihat surat ayat ke-83, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang engkau pilih dikaruniai keikhlasan. Sek, lulus lihat Pak, lamun ada dodol mah. Ini tidak bisa diterjemahkan dari setiap dari setiap. Jadi dodolnya juga Mbak dikitu digulang gambar teh hesek itu kumaha digegel karek waktu itu. Ya, jadi subhanallah orang ikhlas disimpan di depan di pasukan perang siap syahid, disimpan di belakang siap bertahan. Ya, la yanfa, tidak akan bermanfaat. Kenapa? Kata Ibnu Mubarak, ini perkataan hebat. Kata Ibnu Mubarak, rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyat wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyat. Berapa banyak amal yang kecil bisa menjadi besar gara-gara niat, dan berapa banyak amal yang besar bisa menjadi kecil di hadapan Allah nilainya gara-gara niat. Ya, tidak ada yang sia-sia Pak. Kalau sudah berumah tangga, ya diniatkan karena Allah untuk bercanda, itu menjadi pahala. Betul? Ya waktu itu menjadi pahala waktu itu. Ya, tapi kalau kita mikir serius, ya urusan dunia, nggak punya cita-cita akhirat, nggak untuk Allah, la yanfa, tidak akan bermanfaat sehebat apapun. Maka jamaah sekalian, rahimanallahu wa iyyakum, Bapak Ibu, saya kira ini selesai. Ya, ayat pertama ini yaitu bab tentang ikhlas dan tawakal. Awali dengan ikhlas dan tawakal dalam menjalani sebab permasalahan itu, ya ikhlas akan menghasilkan kita lebih tenang dan bernilai, ya lebih konsisten kita dalam beribadah, gitu ya, istiqomah, iman. Makanya kata dalam dakwah Pak, dalam dakwah mohon maaf sedikit nih, kata Fatihah kan, mohon maaf kata Syekh Ahmad Rashid, ya dalam Ar-Raqaiq mengatakan, ya, jika ada orang, ya apa namanya al-futur ba'dal mujahadah fa innahu yukhti'u fi awalihi. Jika orang futur teh apa namanya? Menendoy Pak. Jadi futur teh jadi melemah. Ya, ketika seseorang itu futur setelah mujahadah bersungguh-sungguh, tapi nggak bersungguh-sungguh teh jadi melendoy. Jadi nggak semangat gitu. Setelah mujahadah, jadi merasa jadi futur dalam dakwah itu, futur itu jadi nggak semangat, nggak mau lagi dakwah, nggak mau lagi beribadah. Apa kata Syekh Ahmad Rashid?
fa innahu yukhti fi awali. Jika ada orang yang seperti itu semangat ikhwati iman, tapi setelah semangat mujahadah habis-habisan itu akhirnya dia futur, maka kata Dr. Asy'ari Nasir, dia sudah salah di langkah pertamanya. Ya, dia sudah salah di langkah pertamanya. Mohon maaf, ini benar-benar jadi evaluasi buat kita. Ya Allah, karuniakan ikhlas dalam hati kita. Ya Allah, jaga hati kita. Ya Allah, jaga iman kita. Ya Allah, berikan kemurnian ikhlas dalam diri kita. Ya Allah, kokohkan ketawakalan dalam jiwa kita. Ya, kuatkan ketawakalan bersandar untuk kepadamu. Ya Allah, kepada kekuatanmu, kepada izzahmu, kepada kemuliaanmu, kepada rahmat dan rahimmu. La haula wa la quwata illa billah. Tanpamu kami tidak punya apa-apa ya Karim. Tanpamu kami tidak bisa apa-apa ya Rabbana ya Ilahi. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat walaupun satu ayat dari Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita untuk mengamalkannya. Ditutup doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha